Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pembelajaran online matematika kali ini, kita akan belajar materi tentang statistika. Selama 3 pekan ke depan, kita akan mempelajari 1. Memahami kajian statistika dalam masalah kontekstual. 2. Menentukan pemusatan data tunggal dan data kelompok. 3. Menghitung pemusatan data tunggal dan data kelompok. Untuk memotivasi kalian mempelajari statistika, di sini Ibu tampilkan alamat YouTube yang bisa kalian tonton. Namun, Ibu harap kalian nontonnya setelah pembelajaran usai, karena tujuannya hanya memotivasi, bukan bagian dari pembelajaran. Berikutnya, apa itu statistika? Statistika adalah cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Jadi, pada intinya, dalam statistika, kita melakukan mengumpulkan data, meringkas data, mengolah data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Mengumpulkan data dengan cara interview, wawancara, meringkas data, disajikan dalam tabel grafik, mengolah data. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Untuk menyajikan data dan kesimpulan, itu akan kalian pelajari di jenjang berikutnya di tingkat universitas. Namun, ketika mengumpulkan data, meringkas data, sudah kalian pelajari di tingkat SMP. Pada kesempatan ini, kita akan belajar fokus dalam pengolahan data. Pengolahan statistika sederhana. Pengolahan statistik adalah cara mengolah data kuantitatif sehingga data dapat mempunyai arti. Biasanya pengolahan data dilakukan dengan beberapa macam teknis, misalnya distribusi frekuensi dan ukuran pemusatan. Dalam pengolahan data ini, kita berfokus dalam pengukuran pemusatan, yang itu kita akan menghitung mean, median, dan modus. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Jadi salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing anggota data contoh. Karena kita berfokus pada pemusatan yang menghitung mean, modus, dan median, maka kita pahami apa itu pengertian mean. Mean artinya rata-rata yang dapat dari penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Kemudian median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka nilai median yaitu satu nilai yang berada di tengah urutan. Tetapi jika jumlah data genap, maka mediannya yaitu hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah urutan data, lalu kemudian hasilnya dibagi dua. Modus yaitu data atau nilai yang sering muncul atau yang mempunyai frekuensi yang paling banyak. Pada kesempatan pembelajaran online matematika kali ini, kita akan berfokus pada pemusatan data, mean, median, dan modus. Data yang kita olah ada dua macam, data tunggal dan data kelompok. Anak-anak bisa melihat perbedaan bentuk data tunggal dan data kelompok.
sangat berbeda ya. Data tunggal bentuknya nilai dan frekuensi. Lihat, nilainya tunggal. 60 ada 2, 74 ada 3. Jadi 60 ada 2, jadi 60, 60. Dan seterusnya. Kita lihat ke data kelompok. Data kelompok itu memiliki interval. Dan intervalnya itu sama antara kalau baris pertama dengan baris kedua. Contoh, 60 sampai 69 itu intervalnya 10. 70 sampai 79 intervalnya 10 dan seterusnya. Jadi 60 sampai 69 itu memiliki frekuensi 2. Nah, jelas ya terlihat perbedaannya antara data tunggal dan data kelompok. Mungkin di waktu kalian tingkat SMP kalian belajar tentang data tunggal. Nah, inilah yang akan kita pelajari tentang data kelompok yang lebih kalian utamakan. Walaupun Ibu akan mengulang sedikit bagaimana nanti kalian mengolah data tunggal. Berikutnya, ketika kalian sudah paham apa itu konsep statistik, kita akan belajar pemusatan data tentang min, kita akan menghitung mengolah datanya, maka kalian harus tahu rumusnya. Min, modus, median untuk data tunggal. Kalian amati dulu. Next, berikutnya adalah pengelompokan rumus min, modus, dan median. Mungkin kalian tampak asing karena belum pernah dipelajari. Untuk itu, hari ini kita akan fokus tentang min dulu. Ya, setelah selesai dari pembacaan materi ini, kalian akan fokus ke latihan contoh-contoh soal menghitung min. Untuk kesempatan pekan kedua baru modus dan pekan ketiga adalah median. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.